dia seorang yang ahli beribadah dan ahli berpuasa. Jadi setiap doa-doanya selalu dikabulkan. Jadi kalau istilahnya zaman sekarang ini adalah seorang tabib, atau kalau orang Jawa kan seorang dukun. Doanya itu sangat mustajab dan ahli dalam mengobati segala macam penyakit. Karena sudah terkenal, maka banyak manusia yang datang kepadanya minta pertolongan atau berobat kepadanya. Lah ketika mendengar ada suatu kabar bahwa di sebuah desa ada seorang ahli ibadah dan ahli mengobati manusia, segala macam penyakit manusia bisa disembuhkan dengan doa, maka iblis itu nggak terima. Dia mengumpulkan beberapa jin dan dia berkata kepada rombongan jin tadi, siapakah yang bisa memfitnah atau menyesatkan seorang abid tadi? Maka salah satu daripada jin tadi ada yang berkata, yaitu namanya jin Ifrit. Dia berkata, saya sanggup untuk memfitnah atau menyesatkan seorang abid tadi. Maka setelah itu iblis itu berkata kepada jin Ifrit tadi, kalau engkau benar-benar bisa menyesatkan dan memfitnah seorang yang ahli ibadah tadi dan bisa mengobati manusia, maka pergilah engkau, datangi dia. Maka dengan seketika jin Ifrit itu mendatangi seorang ratu, yaitu ratunya Bani Israel. Jadi zaman dahulu itu kan adanya suatu kerajaan. Jadi ada seorang ratu atau pemimpin atau kepala suku di suatu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Nah, sang ratu itu mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik sekali. Maka dengan rekadayanya jin Ifrit, dia masuk ke dalam tubuhnya sang perempuan cantik tadi, yaitu anaknya sang ratu tadi. Dia masuk ke dalam tubuhnya, istilahnya kalau zaman sekarang itu kan nyurupi. Seketika itu juga anaknya ratu tadi langsung menjerit. Dan ketika mendengar jeritan tadi, orang tuanya, ibunya dan semua saudara-saudaranya, karena di saat itu anak perempuan yang sangat cantik itu kan sedang berkumpul, karena orang kaya, anak ratu kan berkumpul-kumpul atau sedang makan-makan sambil berguru. Maka seketika itu jin Ifrit itu masuk ke dalam tubuhnya anak yang cantik tadi. Maka setelah mendengar jeritan yang sangat keras, orang yang sedang berkumpul tadi menjadi kaget. Wah, ada apa ini? Tadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba anak kita yang sangat cantik ini kok tiba-tiba menjadi sakit, dan setelah sadar ternyata hilang ingatannya atau menjadi gila. Maka seluruh penduduk atau orang-orang di sekitar sang ratu itu menjadi kaget. Dalam waktu yang sangat panjang, anak tadi mengalami sakit atau sakit gila dalam waktu beberapa hari, sangat panjang. Maka setelah melihat kejadian itu, jin Ifrit tadi mendatangi seorang ratu tadi. Memang ini sudah menjadi rekayasanya jin Ifrit. Dia mengatakan pada sang ratu itu dan kepada rakyatnya atau rombongannya sang ratu, jika anakmu ingin sehat atau sembuh, maka datanglah kamu ke suatu tempat, yaitu datanglah kepada seorang rohib atau pendeta yang bisa mengobati beberapa penyakit, termasuk penyakit gila. Karena dengan bujukan dan ajakannya sang
jin ibrit tadi, ratu itu dan rombongannya menurut dan pergi ke rumahnya sang abid tadi atau pendeta tadi. Dia mengobatinya, minta tolong dan mengobatkan anaknya yang cantik tadi untuk diobati kepada sang pendeta tadi. Setelah diobati, sembuh, maka diajak pulang. Tapi karena ini suatu rekayasanya jin ifrit. Setelah sampai di rumah, dia kambuh lagi. Setelah kambuh lagi, maka jin ibrit itu datang lagi. Memang ini yang membuat penyakit itu adalah jin ibrit tadi. Jadi biasanya, maaf ini, kalau dalam dunia spiritual, biasanya seorang yang ahli mengobati atau ahli dukun yang memakai hodam, ini biasanya begitu. Maaf. Yang membuat itu adalah hodamnya sang dukun tadi. Sang dukun tadi membuat rekayasa, membuat orang sakit. Nah, nanti hodamnya itu disuruh untuk mengajak sang orang yang sakit tadi untuk datang kepadanya. Jadi adalah kebanyakan suatu rekayasa. Jadi kita sebagai umat Islam atau umat Muslim yang beriman, janganlah sekali-kali kita memakai hodam. Karena hodam itu kebanyakan jin. Karena hodam itu dilihat dari tingkat keimanan kita. Kalau iman kita belum kuat, itu yang masuk adalah hodam jin. Kecuali kalau kita sudah biasa menguasai nafsu-nafsu kita, maka yang datang adalah hodam malaikat. Tapi kebanyakan manusia sekarang kan mementingkan nafsunya. Istilahnya tidak bisa menguasai penuh nafsunya. Nafsu duniawi terutama. Maka dari itu segenap para penggemar pendopo alam, marilah kita selalu memohon pertolongan dan lindungannya kepada Allah Ta'ala agar terhindar dari segala mara bahaya, agar terhindar dari gangguan makhluk-makhluk halus. Seringkali kita membaca ayat kursi sehabis sholat maghrib 7 kali, dan diteruskan dengan wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyul azim selama sebanyak 49 kali. Insya Allah kita akan terhindari dari makhluk-makhluk halus. Kita selalu memohon kepadanya agar selalu terlindungi, karena mereka bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihatnya. Jadi kita hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan makhluk halus. Kita tidak hidup sendiri. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia, jin dan setan, malaikat dan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan cerita tadi sampai di ketika anak tadi sampai di rumahnya sudah sembuh, maka kambuh lagi, maka jin ibrit tadi mendatangi ratu lagi. Jika anakmu ingin benar-benar sembuh, maka tinggalkanlah anakmu itu di rohib tadi, supaya agar diobati dengan tuntas, agar bisa sembuh dengan sepenuhnya, tidak akan kumat lagi. Maka sang ratu beserta rombongannya itu menurut apa kata jin ibrit tadi. Dia datang lagi kepada sang pendeta atau sang ahli ibadah tadi, memohon dengan merayunya dan memohon dengan sangat mengharap, sehingga sang pendeta tadi luluh hatinya. Sebenarnya sang pendeta tadi tidak mau menerima tamu perempuan karena takut akan terjadi fitnah. Karena dengan bujuk rayunya sang ratu dan permohonannya sang ratu beserta rombongannya, maka sang rohib itu menerima anak perempuan yang sakit tadi. Setelah beberapa hari telah ditinggalkan oleh sang ratu dan rombongannya, anak perempuan tadi ditinggalkan sendirian bersama rohib. Sang rohib mengobatinya. Dia memberikan makanan, memberikan pakaian,
Setelah beberapa lama timbullah hatinya sang rohib, padahal dia kan ahli ibadah dan ahli puasa. Tapi yang namanya jin atau setan selalu menggoda hatinya sang rohib. Pekerjaan memang mengganggu bagi yang bisa diganggu. Jadi bukan salahnya setan, juga salahnya kita juga. Kalau kita diganggu kok nggak bisa menahan atau nggak bisa menolak, ya salah kita sendiri. Memang itu sudah menjadi pekerjaannya setan atau jin. Maka kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Setelah mengobati perempuan tadi yang gila tadi, perempuan atau anak gadisnya sang ratu yang cantik jelita, sang rohib itu memperhatikan wajahnya dan tubuhnya. Wah, orang anak secantik ini kok gila ya. Saya lihat wajahnya kok amat cantik, kulitnya putih, tubuhnya seksi. Sang rohib itu merasa nafsu atau timbul nafsu birahinya. Memang laki-laki normal. Kalau iman ya kuat, tapi kalau impron kan belum tentu kuat. Ini adalah godaan kepada seorang yang ahli ibadah. Itu biasanya tergodanya oleh wanita. Memang wanita itu bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Seperti kisahnya dalam pewayangan, istrinya atau garwannya Raja Duryudono, kan namanya Banowati, itu kan sangat cantik sekali. Ketika adiknya Duryudono, Raja Ngastino, mengutus kepada adiknya yang bernama Barsesa untuk menyelidiki apakah Banowati istrinya sendiri itu termasuk mata-matanya Pandawa atau bukan. Maka sang raja atau Duryudana itu mengutus adiknya itu Dursosana untuk mengamat-ngamatinya Banowati. Tapi apa yang terjadi? Setelah melihat kecantikannya Banowati, dia malah terpesona oleh Banowati. Maka dia tidak menjalankan tugasnya, tapi mengharap imbalan dari Banowati. Jika dia berhasil, permintaannya Banowati, jika engkau berhasil membunuh Werkudara, maka engkau akan minta apapun dari saya akan kasih. Padahal tugas utamanya adalah untuk menangkap atau mengawasi Banowati, tapi setelah melihat kecantikannya, dan sekarang seorang lelaki melihat wanita cantik, dia menggodanya. Nah, Dursosana itu ditendang oleh Banowati. Dia melihat kakinya yang sangat mulus melebihi putihnya lampu, maka dia jadi lupa akan tugasnya. Itulah wanita. Jadi godaan orang kaya atau orang yang punya kedudukan itu biasanya wanita. Karena di dunia ini kenikmatan wanita, harta, makan, minum, tidur itu adalah kenikmatan dunia, cuma itu. Makan, tidur, dan wanita. Hanya itu kenikmatan dunia. Adapun kita ingin mempunyai rumah mewah, kekayaan, itu tujuannya hanya untuk kebanyakan untuk wanita. Kita lanjutkan lagi. Tadi setelah sang rohib itu atau sang pandita itu melihat kecantikannya, dia jatuh cinta, dan sang rohib itu atau sang ahli ibadah tadi tidak kuat menahan birahinya, dan dia menggauli seorang anak ratu tadi, dan anak tadi hamil. Karena sang rohib kan tidak pernah melihat wanita. Begitu melihat wanita cantik, dia tidak sabar, dia tidak kuat menahan nafsunya, maka terjadi perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Dia menghamili seorang wanita tadi, menghamili pasiennya, atau kalau istilah sekarang kan dukun cabul. Maka iblis datang atau jin iblis datang kepada sang rohib tadi. Hei pendeta, atau engkau kan ahli ibadah, kenapa engkau berbuat
yang sangat menjijikkan atau melanggar aturan agama, engkau tidak akan selamat dari hukuman sang ratu. Maka pendeta tadi bertanya kepada iblis yang menyamar sebagai manusia. Jin Ifrit tadi menyamar sebagai manusia. Nah, bagaimana caranya saya bisa selamat dari hukuman sang ratu? Engkau harus membunuhnya wanita tadi yang kau hamili. Maka dengan tega dia membunuh sang wanita cantik tadi. Lalu setelah dibunuh dia menguburnya di samping musolanya. Lalu sang roh itu bertanya lagi kepada Jin Ifrit tadi, bagaimana ini jika sang ratu dan rombongannya datang? Engkau bilang saja bahwa anakmu sudah meninggal karena Allah, sudah meninggal sendiri. Maka mereka akan percaya kepadamu karena engkau adalah orang yang tidak pernah berbohong. Maka ketika itu sudah beberapa bulan sang ratu beserta rombongan mendatanginya kepada sang pendeta tadi untuk menanyakan keadaan putrinya, dan sang roh itu menjawab dengan santainya bahwa anaknya sudah meninggal karena ada penyakitnya, meninggal karena Allah, tidak karena yang lainnya, meninggal istilahnya meninggal sewajarnya. Maka sang ratu beserta rombongannya percaya saja, karena memang sang ratu itu kan orang yang sudah terkenal kejujurannya. Setelah pulang sampai di rumah, sang ratu beserta rombongannya, Jin Ifrit itu datang lagi kepada sang ratu tadi. Sang ratu, engkau telah dibohongi oleh pendeta tadi bahwa anakmu sebenarnya meninggal bukan karena Allah. Dia meninggal karena dihamili oleh sang pendeta tadi dan dibunuhnya dan dikuburnya di dekat musolanya. Maka seketika itu sang ratu dan rombongannya datang ke tempat rohib tadi menanyakan. Maka karena sudah diberitahu oleh Jin Ifrit tadi, maka sang ratu itu tahu bahwa anaknya sudah dibunuh dan dikubur di dalam samping musola. Maka sang ratu tadi tidak percaya akan perkataan rohib tadi. Maka dibuktikan di samping musola, dicangkul, dibuka, dan ternyata memang ada jasadnya dan istilahnya bekas pembunuhannya, dan juga melihat perutnya yang hamil. Maka sang rohib tadi ditangkap oleh sang ratu untuk dihukumnya. Nah, kalau zaman dulu hukuman di kaum Bani Israel itu biasanya dihukum penteng atau dihukum salib. Sang rohib tadi disalib, dihajar, tangan diikat, kaki diikat, badan diikat, tinggal kepalanya saja yang tidak diikat. Setelah dihajar habis-habisan dan disalib, sudah hampir mati, Jin Ifrit tadi datang lagi kepada sang rohib. Sang pendeta, siapakah yang akan menyelamatkanmu? Aku sanggup menyelamatkanmu dari kepayahan ini atau dari penderitaan ini. Tapi ada syaratnya. Maka sang pendeta tadi bertanya kepada Jin Ifrit tadi, apakah syaratnya? Engkau harus sujud kepada aku. Maka sang pendeta tadi mengatakan, bagaimana saya bisa sujud? Keadaanku sangat kritis begini. Engkau tidak usah sujud sebagai mestinya. Engkau sujud dengan isyarat, asalkan engkau sujud karena aku, bukan karena Tuhanmu. Maka sang pendeta tadi menurut saja, dan dia meninggal tanpa membawa iman. Demikian cerita ini, semoga Anda sekalian paham. Cerita tentang mengenai orang yang ahli ibadah tapi akhirnya tersesat dan meninggal dengan tidak membawa iman. Ini adalah suatu gambaran. Jika kita beribadah kepada Allah Ta'ala,
atau berzikir atau berselawat, kita tidak usah meminta yang macam-macam. Kita ikhlaskan saja. Kita ibadah, kita bersolawat, kita berzikir karena Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah sudah maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang ada di dalam benak hati kita. Maka kalau kita berzikir atau beribadah kepada Allah, tidak usah diembel-embeli. Ini akan berakibat sangat fatal kalau kita meminta sesuatu. Berzikir, beribadah karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah kita akan selamat dan akan tercukupi kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Semoga cerita tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama para penggemar Pendopo Alam yang saya muliakan. Dan dukungan dan kritik Anda kami harapkan semoga senantiasa kita terlindungi, senantiasa kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberi keselamatan, kesehatan, lapangan rezeki, sehingga segala sesuatu kita akan terpenuhi dan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf segala kekurangan dan khilafan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.